Dari awal Oktober saya punya chat, diari terus, dia tidak pernah balas, cuma dia aja. Cinta tidak selamanya indah, Biar Fajar. tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Allah. Setiap orang pasti punya kisah sedih masing-masing ya teman-teman, entah perihal cinta, perihal keluarga, ataupun persahabatan, pertemanan, bahkan dalam segi karir. Pasti orang tuh punya masalah yang beda-beda. Dan menurut aku sedih, belum tentu menurut kamu begitu juga. Yang menurut kamu sedih, belum tentu aku bisa merasakan hal yang sama. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Kalau misalkan ada teman di sekitar kamu yang lagi sedih, lagi galau, jadi kita tidak mudah untuk menghakimi mereka. Karena kita sendiri kalau misalkan lagi sedih, kemudian ada orang yang menghakimi kita, Allah gitu aja sedih, ngapain sih? Kamu lebih banget sih, cuma perkara cinta kamu nangis segitunya. Udahlah, cowok itu banyak, gak cuma dia aja. Udahlah, cewek itu banyak, gak cuma dia aja. Kita kesel kan teman-teman. Kalau misalkan kita lagi galau, tapi malah respon orang di sekitar kita kayak gitu. Kita merasa diremehkan, kita merasa tidak dimengerti. Kamu tuh gak ngerti apa yang aku rasakan, kamu tuh gak mengalami apa yang aku alami. Sehingga kamu ya bisa ngomong seperti itu, padahal sakitnya itu seperti ini. Nah, hal ini juga dialami oleh Fajar ya, dikenal dengan nama Fajar Sad Boy, yang sekarang lagi viral di mana-mana, di podcast sana sini tuh dia ada di sana. Yang sehari aja kamu bisa lihat dia berkali-kali di channel YouTube yang berbeda-beda. Nah, dari Fajar ini kita sebenarnya bisa mengambil pelajarannya teman-teman. Buat yang belum tahu Fajar itu siapa, jadi Fajar ini viral di TikTok teman-teman. Viralnya kenapa? Jadi dia lagi nangis, dia lagi sedih, direkam sama temennya gara-gara dia merasa perjuangan dia terhadap perempuan atau cewek yang dia suka itu tidak dihargai. Karena dia ngechat ke ceweknya itu tidak pernah dibalas dan cuma dibaca aja. Dari awal Oktober saya punya chat, diari terus, dia tidak pernah balas, cuma dia aja. Cinta tidak selamanya indah, Biar Fajar. tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Allah, ya Allah. Jadi dari keterangan yang Fajar ceritakan di beberapa podcast, gimana sih ceritanya kok Fajar bisa ketemu sama perempuan yang bikin kamu patah hati ini? Mereka kenal melalui Facebook. Di Facebook mereka DM-DM-an atau inbox ya kalau di zaman aku dulu. Sekarang istilahnya sama atau enggak. Mereka DM-DM-an, kemudian dari situ akhirnya Fajar minta nomor WA si ceweknya ini. Dia dikasihlah WA, kemudian pindah dari Facebook ke WhatsApp. Sehingga akhirnya percakapan mereka lebih intens dan juga lebih sering nanya, udah makan belum? Kamu lagi apa? Sedang di mana? Dengan siapa? Kurang lebih percakapannya seperti itu. Akhirnya perhatian-perhatian yang diberikan ini menimbulkan benih-benih cinta di antara keduanya. Dan dimulai dari Fajar dulu, dia menyatakan perasaannya terhadap perempuan itu, cewek itu. Dia akhirnya nembak si cewek ini, mau gak kamu jadi pacar aku? Kurang lebih seperti itu. Akhirnya si ceweknya mau, kemudian mereka berdua pacaran teman-teman. Jadi mereka berdua itu sempat pacaran. Ini seperti halnya kisah cinta anak remaja pada umumnya yang ya mungkin kamu juga pernah mengalami hal ini. Hingga kemudian mereka pacaran, singkat cerita, pada bulan Oktober, percakapan mereka mulai agak renggang karena si ceweknya ini gak mau bales lagi. Nah ternyata setelah ditelusuri ternyata punya selingkuhan, katanya seperti itu, dia selingkuh sama laki-laki lain. Fajarnya sedih, Fajarnya kecewa. Nah disinilah akhirnya dia merasakan kesedihan itu, patah hati karena cinta. Nah dari situ dengan ciri khas Fajar bercerita menimbulkan beragam reaksi dari netizen ya. Tapi kan lu laki-laki ya, kenapa lu lemah banget gitu? Padahal kan cewek masih banyak. Saya memang laki-laki lebay, alay, cengeng. Karena lebay, alay, cengengnya saya itu hanya di perasaan. Karena mereka tidak tahu perasaan yang Fajar Iya, rasakan. mereka tidak merasakan apa yang saya rasakan. Iya. Mereka hanya melihat, tidak merasakan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini teman-teman? Pelajaran yang pertama, berhenti menyepelekan dan juga menghakimi perasaan orang lain dan membandingkannya dengan diri kamu. Dalam hal ini contohnya yang Fajar alami, kita lihat Fajar sedih, kita lihat Fajar nangis, dia galau menghadapi masalah cinta yang sedang dia alami. Mungkin ada yang merasa itu adalah masalah sepele yang tidak seharusnya membuat dia menangis seperti itu. Tapi kembali lagi teman-teman, setiap orang punya kesedihan yang berbeda-beda. Mungkin kita akan menangis seperti Fajar, tapi dengan masalah yang tidak sama. Apa yang menurut kamu berat, belum tentu berat menurut orang lain. Apa yang menurut kamu ringan, belum tentu ringan menurut orang lain. Begitu juga sebaliknya. Pernahkah kamu berada di sebuah kondisi ketika kamu lagi sedih, kamu lagi galau menghadapi suatu hal,
Kemudian ada orang lain yang menghakimi kamu atau membandingkan masalah yang kamu alami dengan masalah dia atau masalah orang lain. Kemudian dia bilang seperti ini misalnya, udahlah masalah seperti itu aja, kenapa sih kamu lebih banget gitu aja nangis? Jadi nggak apa-apa ketika seseorang itu lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah, dia nangis, itu nggak masalah entah laki-laki ataupun perempuan. Menangis adalah reaksi wajar kita sebagai manusia yang punya rasa. Yang paling penting adalah tidak meratapi masalah yang kita punya. Sembari nangis, kita sembari mikir solusinya gimana nih biar kita tidak sedih berkelanjutan. Apa yang harus aku lakukan atas kesedihan yang aku alami? Oke, sekarang kondisinya tidak sesuai dengan ekspektasi aku. Aku sedih, aku kecewa, aku marah. Lalu apa setelahnya? Karena hidup tetap harus berjalan meskipun beberapa hal tidak sesuai dengan harapan. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi ketika kita lihat orang sedih, teman kamu misalnya lagi galau, masalah cinta, keluarga, atau apapun itu yang dihadapi, jangan pernah kamu membandingkan masalah dia dengan masalah kamu, atau masalah dia dengan masalah orang lain. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita berikan dukungan sebisa kita. Kalau kita nggak bisa memberikan feedback yang seperti nasihat-nasihat yang bisa membantu dia, cukup kita diam dan menjadi pendengar buat dia. Atau kita arahkan ke psikolog misalnya, agar perasaan dia menjadi lebih baik. Setidaknya jangan keluarin kata-kata yang membuat orang ini lebih sakit hati lagi. Itu. Kemudian yang kedua, kita perlu menyadari beberapa hal yang bisa kita kendalikan dan beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Mungkin ada kamu yang sedang mengalami masalah seperti yang Fajar alami, masalah cinta. Kamu mencintainya tapi harapanmu tidak sama dengan dia. Timbul rasa kecewa dalam perasaan kamu, atau kamu sudah berharap kepadanya, wah sepertinya dia adalah orang yang tepat nih. Kamu sudah berusaha untuk membahagiakan dia atau berusaha untuk menjaganya selama ini, tapi ternyata dikecewakan. Timbul rasa patah hati, timbul rasa marah, timbul rasa kecewa, sedih. Itu nggak apa, itu normal teman-teman. Mana ada sih orang yang disakitin kemudian dia happy, dia bahagia? Nggak ada. Kita manusia pada umumnya ketika kita lagi kecewa, kita lagi sedih dan harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi, kenyataannya lebih buruk misalnya, rasa sedih, rasa kecewa itu wajar banget dirasakan. Tapi ketika kamu rasa sedih, rasa kecewa, ini perlu ingat, apa sih yang bisa aku kendalikan sekarang dan tidak bisa aku kendalikan? Perasaan orang lain, reaksi orang lain terhadap usaha yang kamu berikan kepadanya, terhadap cinta yang kamu berikan kepadanya, itu bukan kendali kamu. Kamu hanya punya kendali terhadap diri kamu sendiri, respon kamu terhadap perasaan yang kamu rasakan, sama apa yang kamu pikirkan terhadap kondisi yang kamu alami. Misalnya nih seperti Fajar, kamu cinta sama dia tapi ternyata dia cinta sama orang lain. Kamu cinta sama dia tapi ternyata dia tidak menghargai usaha kamu selama ini. Kamu hanya berfokus pada usaha dan juga doa yang bisa kamu lakukan. Sementara reaksi dia seperti apa, dia akan mencintaimu atau enggak, dia suka sama kamu atau enggak, dia benci sama kamu atau enggak, netral atau apapun itu bukan kendali kamu teman-teman. Karena dalam hal ini sebenarnya yang bikin kita sedih adalah ekspektasi yang kita taruh terlalu besar terhadap manusia, terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelan-pelan belajar untuk melepaskan ekspektasi kita terhadap manusia dan berharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itu aja kuncinya teman-teman, yang bikin kita tenang, yang bikin kita bisa lebih legowo menerima beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin kamu juga punya banyak cerita yang tidak sesuai ekspektasi kamu dan kamu berusaha untuk bangkit daripada itu. Silahkan cerita di kolom komentar. Sakit sih pasti, tapi tenang aja, rasa sakit ini sama dengan kita bertumbuh, asalkan kita memilih reaksi yang positif. Reaksi yang positif seperti apa? Oh ya, aku kecewa, tapi Allah lebih tahu diriku dan masa depanku daripada aku tahu tentang diriku sendiri. Jadi nggak apa-apa ya Allah, aku serahkan kepadamu, karena apa yang Allah izinkan itu terjadi, insya Allah itu yang terbaik. Allah punya rencana lain yang kita nggak tahu seperti apa. Kita fokus terhadap apa yang bisa kita pegang sekarang, dan ketika kamu merasa ya Allah susah banget ya Allah, lepasin aja, serahin kepada Allah aja. Biar Allah yang mengatur seperti apa, kita fokus terhadap usaha kita dan doa kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, jangan pacaran. Ketika Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu, pasti ada alasannya. Salah satunya adalah Allah melarang kita untuk mendekati zina dengan cara pacaran ini. Tapi kak, aku nggak ngapa-ngapain kok sama pacar aku ketika aku pacaran sama dia.
ketika aku deket sama dia, atau kata lain adalah aku nggak ada status pacar sama dia, kita cuma deket aja. Tapi teman-teman, yang namanya laki-laki sama perempuan dengan intensitas seperti itu kemungkinan nggak ada timbul benih-benih cinta itu kecil. Dan kalau pacaran, kenapa orang? Karena banyak sisi negatifnya. Meskipun kamu nggak ngapa-ngapain sama dia, efek negatif lain adalah rasa galau, rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut ditinggalkan yang membuat kamu menjadi meletus balon hijau atau hatimu kacau. Itu teman-teman. Kenapa seperti itu? Contoh deh, kamu cek aja ke diri kamu sendiri. Ketika kamu pacaran tapi gak ngapa-ngapain, kemudian dia gak balas pesan kamu, ada rasa cemas, aduh jangan-jangan dia sama yang lain nih. Kemudian ketika mungkin dia ketiduran dan tidak membalas pesan kamu jadi marah-marah, adanya pertengkaran di dalam sana yang membuat keduanya menjadi tidak tenang. Kemudian dengan pacaran ini ibadah menjadi tidak fokus lagi, karena ketika beribadah dia yang ada di dalam pikiran kamu. Jadi itu tadi adalah beberapa pelajarannya. Sekali lagi ya, ketika ada teman kamu yang lagi galau, lagi sedih, nangis perkara cinta ataupun perkara keluarga dan sebagainya, jangan pernah kamu sepelekan kondisi perasaannya dengan menghakimi atau membandingkan kondisinya dengan kondisi kamu atau kondisi yang menurut kamu lebih parah daripada apa yang dia alami. Karena sekali lagi, setiap orang itu kesedihannya berbeda-beda karena hati kita itu tidak sama. Apa yang menurut aku sedih belum tentu kamu seperti itu, ataupun sebaliknya. Kita menghargai, kalau kita belum bisa menjadi penasihat yang baik buat dia, kita jadi pendengar yang baik buat dia. Karena barangkali ini bisa membantu untuk membuat perasaannya lebih baik lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Namanya hidup pasti ada ujian, dan itu macam-macam, setiap orang mengalami hal yang berbeda-beda. Bukan tentang ujiannya, tapi tentang bagaimana kita memberikan respon atau bereaksi terhadap ujian yang kita alami. Jadi seperti itu teman-teman, jika sekarang kamu sedang terluka dengan berbagai macam masalah apapun yang sedang kamu alami saat ini, semoga Allah segera hadirkan penawarnya. Dan kamu lekas sembuh, kamu lekas membaik dengan pelajaran yang kamu dapatkan, dan kamu naik ke level selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Jaga kesehatan kamu, jaga diri kamu. Semoga kamu selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia.